Dan yang keempat, saya ingin bertanya secara langsung, dapat menggunakan fitur raise hand dan diharapkan menunggu sampai dipersilahkan moderator untuk menyampaikan pertanyaannya. Yang kelima, dan bagi para peserta yang ingin bertanya melalui kolom chat, dapat menuliskan pertanyaannya dengan format nama underscore pertanyaan. Yang terakhir, dimohon untuk semua peserta agar dapat kooperatif dan menjaga kondusivitas selama acara berlangsung. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari Kak Grace Nauli. Kak Grace Nauli sendiri merupakan account management intern di Ska Consulting. Selain itu, beliau juga pernah menjadi first runner-up Student Next CEOs International Summit 2024 dan first winner the 17th iMotion Marketing Plan Competition. Nggak sampai situ doang, beliau juga adalah awardee dari Tim Niaga Scholarship. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan pemaparan atau sharing session dari Kak Grace terkait apa aja sih yang harus kita siapkan dalam mengikuti lomba marketing plan. Kepada Kak Grace, kami persilahkan. Ah, Oke, selamat pagi menuju siang semuanya. Mungkin tadi udah sedikit dijelasin tentang aku, jadi hari ini aku bakal jelasin mengenai marketing plan. Boleh di next. Oke, mungkin ini brief introduction dari aku. Aku sendiri itu manajemen reguler angkatan 2021, jadi aku baru banget lulus. Enggak sih, belum lulus, jadi kayak baru banget lulus sidang. Dan aku sendiri concentration-nya itu marketing. Jadi kenapa aku juga udah beberapa kali lomba marketing plan. Untuk experience sendiri, ini mungkin aku jelasin brief aja biar kita kenalan dulu ya. Nah, untuk experience sendiri mungkin tadi udah dijelasin kalau aku tuh account management intern di SKA, aku juga pernah jadi intern di BRI, dan aku juga award di CIB Niaga. Dan untuk competition sendiri aku udah menangin beberapa competition selama masa kuliah aku, dan salah satunya yang tentang marketing plan itu aku menang di tahun 2023 itu Emotion. Oke, boleh di next. Nah, mungkin untuk hari ini aku bakal jelasin dikit tentang marketing plan, mulai dari introduction, kayak apa sih yang harus di-prepare kalau misalkan kalian pengen ikutin marketing plan competition, terus juga strategi-strategi dan juga pitching. Boleh di next. Oke, jadi pertama, menurut aku untuk memenangkan suatu perlombaan, hal yang pertama yang perlu kalian punya itu adalah models. Karena models ini adalah ya bahan gitu buat kalian membuat suatu output di lomba dengan baik. Nah, pertama yang menurut aku paling penting dan paling apa ya, fundamental itu adalah tim atau people yang kalian pilih jadi partner kalian di eh, lomba gitu. Nah, ini eh, mungkin aku sedikit sharing aja. Untuk tim sendiri, aku tuh sebenarnya ganti-ganti orangnya. Jadi aku tuh nggak punya satu tim saklek yang buat aku lomba. Jadi tuh setiap aku lomba biasanya orangnya beda-beda. Kenapa? Karena eh, lomba itu kan punya timeline-nya masing-masing, dan kayak semua orang di FE seperti yang kita tahu pasti punya berbagai macam kesibukan, berbagai macam prioritas. Jadi kadang aku setiap lomba itu menyesuaikan lagi dengan availability orang-orang terdekat aku, apakah mereka bisa ikut lomba atau mereka kayak nggak avail di saat itu, seperti itu. Jadi biasanya eh, memilih orang yang tepat dan sesuai di setiap lomba itu emang cukup sulit, dan ini tuh padahal modal yang cukup penting gitu ya untuk kalian memenangkan suatu perlombaan. Nah, apa aja sih yang kriteria-kriteria yang perlu dilihat dari memilih tim? Yang pertama itu menurut aku kita harus punya diverse skill set. Jadi kalau kalian nih merasa ya kalian dan teman dekat kalian itu punya skill yang mirip-mirip, itu malah menurut aku eh, sebenarnya bukan mau bilang kurang sesuai atau kurang cocok, tapi kayaknya akan lebih baik lagi kalian bisa punya keahlian yang berbeda gitu, malah yang saling melengkapi. Jadi tuh tim kalian diverse dan tim kalian tuh bakal skillful. Nah, di sini tuh biasanya eh, ada beberapa jenis orang yang bisa kalian ajak buat membentuk suatu tim. Yang pertama ada strategis. Nah, biasanya tuh kalau misalkan di marketing plan,
itu kan kalian harus membuat suatu solusi untuk marketing sebuah brand atau perusahaan. Dan biasanya marketing ini sangat-sangat bergantung pada yang namanya tren dan juga market. Nah, biasanya di strategi sini orang-orang yang kayak up to the technology, up to the trend, up to the market. Jadi mereka tuh trend savvy dan juga market oriented. Nah, menurut aku orang-orang yang seperti ini nih yang kayak mungkin dia suka baca eh, berita, terus dia juga suka baca jurnal dan kayak pengetahuannya luas. Itu tuh penting banget ada di tim kalian karena menurut aku untuk melahirkan suatu strategi-strategi yang inovatif, yang baru, itu tuh perlu banget orang-orang yang trend savvy dan juga dia tuh market oriented, tahu apa yang lagi dikerjain sama perusahaan-perusahaan di suatu market gitu. Nah, yang kedua ada analis. Menurut aku pasti bedanya ada strategi sama di analis. Nah, kalau aku sendiri dalam lomba, aku tuh biasanya ada strategis karena aku tuh suka banget mikir eh, A, B, C, D, E gitu. Nah, tapi untuk mengasah sebuah ide biar dia tuh bisa jadi solusi yang komprehensif dan bisa lebih dalam gitu ya, bisa lebih komplit, itu tuh perlu banget si analis ini. Nah, menurut aku analis ini tuh mereka mereka yang punya skill di mana mereka tuh sharp in research. Jadi mereka tuh bener-bener kayak jago banget apa ya ngomongnya, menguliti segala macam tren dan riset-riset di pasar dan selain mereka juga pinter research, mereka juga bisa nge-assess feasibility dari solution kita. Karena kan kadang solution itu benar-benar bisa very wild gitu kan. Bisa aja kita kayak berpikir, kayaknya bisa deh ini kita misalkan bikin solusi untuk ngepromosiin suatu produk deodoran di mana produk deodorannya ini kita pakai acara awareness lewat maraton. Kita bikin maratonnya itu misalkan mengelilingi Jakarta berapa kilo dan segala macamnya. Nah, mungkin di strategis ini udah bagus nih idenya. Oh iya nih bagus nih buat awareness bikin acara maraton yang orang-orang tuh pakai sebuah brand deodoran untuk menguji ketahanan si brand deodoran ini dan awarenessnya nyampe karena audiensnya banyak. Cuman untuk kayak menilai emang bener nih yang dibutuhin market saat ini solusi yang seperti itu. Emang iya ini tuh suatu yang visible secara financial, implementation, dan apakah risiko-risikonya itu bagus, maksudnya bisa ditangani oleh perusahaan. Itu tuh perlu banget sih the analis ini, karena mereka tuh yang akan menilai si visibility dan juga mereka akan research lebih dalam gimana sih cara kita bisa mengimplementasikan satu strategi atau ide yang udah kita punya itu secara baik dan tidak menimbulkan apa ya resiko-resiko yang mungkin bisa malah merugikan kita gitu. Nah, terus yang ketiga, the creative. Nah, kenapa aku masukin the creative di sini? Karena pasti penting banget kalau kita itu bisa menonjolkan visual-visual dari ide-ide kita, dari solusi-solusi kita. Gimana caranya kita tuh bisa membawa ide yang tadinya ada di kepala atau otak kita, itu jadi memiliki eksekusi yang impactful dan bisa tentu saja, apalagi kan kalau lomba, itu kan penting banget ya, membuat suatu presentation yang eye-catching, presentation yang enak dilihat, dan gimana kalian tuh bisa membawa juri judges untuk melihat ide kalian dalam bentuk nyata lewat visual-visual ini. Jadi menurut aku orang-orang yang kreatif itu juga perlu. Jadi untuk membuat suatu tim diverse skill set ini perlu banget orang yang beda-beda untuk melengkapi apa ya, melengkapi unsur-unsur lomba gitu. Nah, selain kalian harus punya skill yang berbagai macam, kalian juga menurut aku nih penting banget. Kalian harus sangat menilai compatibility with each other karena menurut aku kecocokan itu sangat penting seiring berjalannya kalian menjalani lomba. Yang pertama nih, yang sering aku temuin masalah lewat kecocokan sama orang lain, itu biasanya ada conflict schedule. Jadi kayak misalkan ada satu orang yang kita udah set misalkan meeting di hari Rabu, terus tiba-tiba kayak dia hari Rabu ada rapat A, rapat B, sedangkan kita kayak udah siap banget untuk ngebahas brainstorming misalkan di hari Rabu itu. Nah, itu menurut aku salah satu masalah yang major banget karena apa ya? Schedule itu kan
schedule meeting itu satu-satunya tempat di mana kita bisa ngebahas dan bikin progres. Jadi kalau misalkan kita tiba-tiba ngebatalin nih schedule kita itu pasti akan ngehambat progres kita dan juga itu bakal ngeganggu seluruh ke depannya gitu kan. Apalagi kalau kita udah set kalau misalkan hari A harus mencapai progres ini, B ini. Terus misalkan ada satu hari aja yang kita tuh kayak udah eh, nggak bisa match gitu, itu tuh bakal mempengaruhi ke depannya. Jadi pastiin banget kalian cocok sama orang-orangnya karena schedule itu salah satu model yang kalian perluin biar kalian tuh nggak ada konflik di nanti di deadline-nya dan juga kalian harus punya shared commitment di mana semua orang itu harus equally motivated dan willing to give their best gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan nih kalian punya temen yang jago banget lomba, tapi dia tuh sebenarnya kayak ah ya udahlah ini paling gue udah sering menang lomba, jadi gue kayaknya nggak mau yang effort-effort banget karena gue lagi sibuk. Sama teman kalian yang mungkin belum pernah menang lomba, tapi dia pengen belajar sungguh-sungguh. Nah, kalau aku jadi kalian, aku bakal milih temen aku yang mungkin belum pernah menang, tapi dia tuh pengen belajar sungguh-sungguh. Kenapa? Karena menurut aku yang penting tuh kita equally motivated dan willing to give our best gitu. Karena percuma kalau kalian punya temen yang udah experience banget, tapi dia tuh nggak willing to give their best dan juga kayak males-malesan gitu. Itu jadinya kayak menurut aku ya sayang gitu ya, terbuang gitu. Apa ya, skillnya, potensinya terbuang gitu. Jadi lebih baik kalian milih orang yang mungkin belum pernah menang lomba, tapi dia willing to give their 100% buat lomba itu. Dan ini juga penting banget, clear division of role. Jadi kalian harus membagikan tugas-tugas lomba kalian itu berdasarkan strength masing-masing member. Karena kan tadi udah aku bilang sebelumnya kalau misalkan orang itu diverse ya, ada yang the strategist, the analyst, the creative. Jadi menurut aku penting banget kalian tuh ngebagi sesuai dengan kapabilitas mereka supaya mereka juga bisa berkontribusi secara maksimal gitu. Jadi jangan apa ya, jangan memaksakan suatu hal pada orang yang mungkin nggak kemampuannya itu di situ. Dan mungkin kalau misalnya kalian bingung, tapi ada nih di satu kelompok kita semua nggak bisa financial implementation yang baik. Oh ya udah kalau misalkan case-case seperti itu, try to do it together gitu. Jangan bebankan itu ke satu orang, tapi coba pelajaran itu bareng-bareng gitu menurut aku. Jadi itu lebih akan lebih membuat kalian lebih baik gitu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Oke, boleh di next. Nah, tadi kita udah bahas model pertama yaitu tim. Model kedua itu adalah resources. Kenapa resources ini penting? Tentu karena apalagi kalian mungkin di sini yang baru pertama kali lomba, sumber daya kalian untuk mempelajari gimana sih caranya bikin pitch deck, proposal, apa aja sih stepnya, analisis apa aja yang harus kalian masukin, gimana sih cara bikin recommendation, itu semuanya kalian pelajarin dari resources yang bisa berasal dari internal ataupun eksternal. Nah, kalau internal resources ini itu sesuatu yang bisa kalian mulai dari diri sendiri. Jujur, waktu aku lomba pertama kali banget, itu aku beneran having no idea. Apalagi aku tuh masuk tuh di zaman zaman um, yang masih belajar di rumah. Jadi aku bener-bener nggak punya exposure ke cutting. Ataupun aku tuh bahkan nggak kenal lomba-lomba. Motivasi pertama kali aku lomba itu cuman kayak karena ya aku pengen punya portofolio menang lomba aja gitu. Dan hal pertama yang waktu itu aku coba adalah aku nonton YouTube kayak presentation business plan, presentation business case gitu-gitu. Sampai akhirnya aku sering ikut coaching, nggak sih nggak sering juga, tapi aku kayak beberapa kali ikut coaching dan di situ aku approach orang-orang yang emang udah berpengalaman dan aku minta kayak previous deck yang mereka bikin dan segala macemnya gitu. Nah, jadi itu kalau resources secara internal, kalian bisa banget, itu awalnya das research dulu, research yang kalian lakuin sendiri, untuk ya yang penting kalian punya primary knowledge lah ke consulting gitu ya, mungkin bahasa kasarnya atau business case. Atau kalian juga bisa belajar case study. Nah, biasanya tuh case study ini banyak banget di internet. Kalian tinggal mungkin bisa buka web online di BCG atau McKinsey, itu banyak banget case study yang bisa kalian pelajarin biar kalian tuh tahu mengasah gimana ya, mengasah kemampuan awal kalian untuk berpikir gimana sih caranya memecahkan suatu case study yang komprehensif dari A ke Z. Jadi kayak step-stepnya dulu belajar. Dan kalau external resources yang kalian bisa pelajarin dari others, itu tuh bisa banget lewat coaching, karena menurut aku memang itu yang sangat penting, apalagi FEBU itu banyak banget ya guys. Menurut aku program-program coaching untuk lombanya, jadi ini salah satu
resource yang nggak boleh kalian lewatkan. Dan juga ini juga penting sih untuk find your mentor. Nah, gimana sih caranya untuk menemukan mentor kalian? Ini pro tipnya, kalian nggak boleh hesitate to approach your cutting. Karena aku juga pertama-tama tuh beneran kayak, aku nanya aja gitu sama cutting-cutting yang menurutku mereka tuh reliable dan mereka terbuka sih, mostly ya cutting-cutting. Karena menurut aku kalian nggak boleh malu kalau mau menang lomba dan juga nanya saran sebanyak-banyaknya, kalian kumpulin sebanyak-banyaknya karena setiap pengalaman orang kan beda-beda nih dan itu tuh bisa jadi bahan kalian untuk belajar dan mengevaluasi diri gitu. Dan menurut aku jangan malu karena banyak banget kesempatan-kesempatan yang akan terbuka kalau kalian approach cutting-cutting kalian gitu. Aku juga pernah ada masa-masa yang seperti kalian yang kayak wondering gimana sih orang tuh bisa menang lomba. Nah, itulah saatnya kalian memang harus stay curious untuk belajar dan nanya-nanya orang sebanyak mungkin gitu. Jadi jangan takut karena kalian gak sendirian. Semua orang pasti pernah juga di masa-masanya berusaha untuk menang lomba. Jadi tanya aja gitu guys ke cutting kalian. Oke, balik next. Nah, tadi udah kita bahas mengenai introduction ya, model-model apa aja yang kalian perluin. Nah, sekarang tentu modal terbesar kalian dalam memenangkan lomba itu yang pasti adalah suatu pitch deck. Dan gimana sih how to make a winning deck? Jadi kita harus tahu dulu apa sih purpose kalian dalam bikin marketing plan. Nah, pasti dalam marketing plan itu kalian bakal dikasih spesifik marketing challenge dan kalian itu di situ tugasnya adalah untuk membuat suatu rencana yang pastinya rencananya ini itu data driven. Jadi kalian nggak boleh sembarangan nih bikin rencananya harus berdasarkan analisis kalian untuk ngeadrasi specific marketing challenges ini dan hasilnya adalah kalian harus bisa memberikan impact kepada brand tersebut atau perusahaan tersebut yang measurable dan juga visible. Jadi emang tujuannya itu. Jadi kalian harus emphasize yang pertama adalah why something should be done, why-nya dulu. Karena apa? Berangkat dari why karena pasti kita harus nge-state problem apa dulu sih sebenarnya ada di marketing challenge ini. Dan dengan kita nge-state marketing challenge-nya itu apa, kita di situ berangkat dari why something should be done. Nah, untuk menjawab why something should be done, kita harus menjelaskan dengan what should be done, apa emang yang harus dilakuin. Jadi what should be done ini menjawab si why dengan kita memberikan berbagai macam solusi dan rekomendasi apa aja sih yang harus dilakuin. Dan yang terakhir, how it will bring value. Tentu aja kalian harus memastikan kalau rekomendasi kalian tuh bagus karena itu akan memberikan impact, itu akan memberikan value. Jadi nggak boleh sampai berhenti di rekomendasi aja, kalian juga harus emphasize gimana sih kayak impact-impact atau value-value yang akan dibawa oleh solusi kalian kepada brand tersebut gitu. Oke, boleh di next. Nah, pertama kita harus dulu understand the why. Nah, menurut aku ya, gimana cara kita bikin marketing plan yang baik, itu semua berawal dari suatu problem statement. Karena menurut aku problem ini adalah suatu, apa ya, misalkan kalian lagi jalan nih, nah itu kan nanti akan bercabang A sama B. Nah, untuk m- membawa kalian ke jalan A atau B, itu semua tuh berangkat dari problem yang ada di awal. Karena problem ini akan menentukan jalan kalian selanjutnya. Jadi menurut aku penting banget untuk apa ya, menentukan problem kalian secara baik dan benar. Pertama, untuk menentukan problem, sebelum kita kasih itu, pertama kita harus baca dulu case-nya dengan baik dan dengan benar. Kita harus lihat dulu, understand the problem statement, dan biasanya aku juga suka nge-highlight informasi-informasi apa aja yang dikasih di case itu, aku kasih catatan-catatan penting yang menurut aku perlu di-emphasize, dan kalian juga harus bedain apa sih yang sebenarnya itu ditanyain sama case ini, dan apa yang cuman jadi suatu background masalah gitu. Jadi kalian harus benar-benar baca dengan baik dan benar, dengan teliti itu si case itu, sampai kalian bisa define apa sih yang benar-benar diminta. Dan dari situ kalau kalian udah punya gambaran, oh kayaknya yang diminta ini deh, di situ kalian bisa punya bayangan apa yang bakalan kalian lakuin dan kalian bisa mengasumsikan seperti kayak jawaban ini deh yang dimau dari case ini. Jadi menurut aku baca case itu benar-benar penting banget dan kalian harus understand the problem gitu. Jangan sampai kalian misunderstand dari case tersebut. Nah, abis kalian udah paham, kalian udah tahu apa yang ditanya, kalian define lagi problemnya dengan cara kalian sendiri. Nah, untuk misalkan di case itu dikasih tahu sales are declining because of gitu kan. Dan kalian tuh oke, ini tuh sales dia bilang salesnya tuh turun.
Tapi di situ dia nggak jelasin salesnya tuh turun kenapa. Di situ kalian harus define secara jelas. Kayak misalkan breakdown, breakdown si problem, main problem ini ke sub sub problem. Misalkan, oh mungkin aja ini awal asumsi ya. Jadi ini nggak usah harus dari research, tapi kalian harus ya udah asumsi aja dulu. Oh kayaknya dia jelek, kayaknya karena poor distribution atau karena mungkin dia tuh nggak punya barangnya di e-commerce, low digital presence, dan orang-orang tuh sekarang udah belanja online, jadinya kayaknya salesnya turun deh. Dan itu semua nggak apa-apa, itu assumption dulu. Dan nanti dari sini kalian define the problem, habis itu kalian bikin menerjemahkan problemnya lebih lanjut pakai framework. Kenapa harus pakai framework? Karena framework ini akan sangat penting untuk biar kalian tuh bisa memprioritize isu mana sih yang sebenarnya perlu diselesaikan. Karena kan isu tuh banyak banget ya, kalian bisa berasumsi, oh mungkin karena A, B, C, D. Tapi mana sih yang benar-benar penting dan mana yang benar-benar harus kita prioritasin. Nah, itu pakai framework. Oke, boleh dilanjut? Nah, oke, ini. Untuk biasanya kalau aku sendiri ya di lomba, aku pilih antara dua ini frameworknya. Jadi sebenarnya nggak usah segala framework kalian masukin. Yang penting itu kan purpose dan objektif dari sebuah framework itu kenapa kalian pakai gitu kan. Dan biasanya kalau aku mau nge-breakdown problem dari sebuah case menjadi details dan dia tuh menghasilkan sub-sub problem sampai aku tahu apa sih objektif yang pengen aku capai dari suatu case, itu aku pakai dua framework yaitu SCQA dan juga issue tree. Nah, sebenarnya kalau SCQA dan issue tree ini sebenarnya hampir sama sebenarnya manfaatnya. Cuman kalau si SCQA ini kalian mulainya tuh dari situation di mana kalian kasih background sama konteks dulu. Ini tuh perusahaannya tuh apa, udah berdiri berapa lama, dan perusahaannya itu sedang mengalami eh, pertumbuhan yang seperti apa. Pokoknya situation yang dihadapi oleh perusahaannya ini dulu. Jadi kalian kayak kasih konteks dan kalian kasih background dulu yang backgroundnya ini nantinya akan kalian lanjutkan ke complication, di mana complication ini kalian menjelaskan problem atau challenge yang dihadapi oleh perusahaan. Misalkan Paragon ya, misalkan kayak Paragon. Oh, ini Paragon merupakan perusahaan yang udah berdiri berapa lama dan segala macamnya dan terdiri dari berbagai macam brand. Dan misalkan di situ kalian ingin apa ya, brandnya misalkan Kaf gitu ya, Kaf deodoran pria. Dan di sini dia tuh mengeluarkan Kaf, yang Kaf ini tuh deodorannya itu misalkan eh, nggak masuk ke top 3 di penjualan. Dan di complication ini kalian jelasin, jadi Kaf tuh kayak gini, salesnya berkurang sangat jauh dan dia juga bukan top of mind di pasar. Complication-complication ini kalian jelasin masalah apa yang membuat perusahaan ini menjadi terhambat seperti itu. Nah, terus habis itu question, di sini question kalian jelasin apa aja sih isu yang harus di-solve. Misalkan kalian udah tahu nih, oh CAF tuh kayak gini, complication-nya. Terus questionnya adalah, oh berarti isu yang harus dipecahkan oleh CAF adalah misalkan dia seperti itu karena kurang awareness. Oh ya udah kalian jelasin di question ini bagaimana CAF dapat meningkatkan awareness di tengah pasar pria yang mungkin saat ini sekarang sedang uh, tinggi-tingginya dan dia itu belum bisa memenangkan top of mind di antara para target pasarnya seperti itu. Nah, di situ question kalian articulate dan baru answer. Nah, answer ini tuh kalau SCQA emang dia tuh lebih lebih apa ya, lebih simple. Jadi kalian bikin situation, complication, question, dan langsung ke answer-nya. Kalian langsung jelasin objektif dari case yang bakal kalian lanjutin ke seluruh isi case kalian. Jadi SCQA ini juga bisa sebenarnya jadi ini sih, executive summary gitu dari case yang kalian buat. Nah, kalau issue tree ini kalian langsung nge-breakdown major problem ke sub-sub problem. Jadi misalkan di sini aku ada contoh uh, area of analysisnya adalah retail chain improvement. Nah, dari retail chain improvement ini apa aja sih suspected problem yang mungkin menyebabkan si retail ini tidak berjalan dengan baik. Oh, misalkan low growth in sales, delay transportation, high expense of building new stores. Nah, dari problem-problem yang kalian suspect tadi, kalian asumsi ini apa aja sih possible reasons yang menyebabkan hal tersebut.
Dan setelah kalian tahu ini possible reasons-nya, kalian udah breakdown setiap possible reasons yang memungkinkan problem itu terjadi, kalian langsung breakdown lagi apa aja sih yang bisa di perform untuk memecahkan gap-gap yang ada di reason-reason penyebab masalah tersebut seperti itu. Jadi sebenarnya intinya kalian sesuaikan aja mau pakai framework yang kayak gimana sesuai dengan case yang kalian hadapi karena menurutku setiap case itu needs-nya beda-beda. Jadi nggak harus saklek kalian setiap lomba harus kayak gini, harus ada SCQA-nya, harus ada issue tree-nya, enggak. Tapi just with yourself with the case aja gitu. Jadi emang harus fleksibel dan harus tahu kapan framework A dibutuhkan, kapan framework B dibutuhkan gitu. Jadi ya yang penting kalian bisa mendefine problem dan kalian harus bisa bikin sub problem dari hal itu. Kenapa sih sub problem itu penting? Karena nantinya itu yang akan mengarahkan kalian tadi ke rekomendasi-rekomendasi yang kalian berikan. Dan menurut aku, dengan kalian tuh bisa nge-define problem, itu adalah suatu smart point. Di sini aku juga nulis kalau misalkan kalian harus formulate the statement using smart criteria. Kenapa sih smart criteria itu penting? Karena menurut aku untuk menyelesaikan suatu masalah itu kan nggak harus kita menyelesaikan semua masalah gitu. Maksudnya kayak gimana ya? Misalkan ada pizza gitu kan. Nah, pizza ini misalkan masalah secara keseluruhan. Tapi kita kan sebagai untuk satu case atau rekomendasi yang cuma terdiri misalkan dari beberapa steps, itu nggak mungkin kita menyelesaikan the whole pizza. Tapi kita bisa ngambil satu slice pizza dan di situ kita menyelesaikan masalah di bagian itu. Jadi menurut aku penting banget to be specific, to be dapat apa ya, mengukur solusi kita dengan smart kriteria, ada time bound-nya, ada objektifnya, karena ya itu tadi, kita nggak bisa menyelesaikan masalah, dan menurut aku malah lebih make sense kalau misalkan kita bisa pakai smart kriteria tadi dalam men-solve issue yang memang kita tertarik untuk diselesaikan di situ, dan caranya milih pizza, misalkan kalian punya berbagai macam solusi, punya berbagai macam ide. Pizza mana sih yang harus kalian ambil slice-nya untuk dimasukin ke lomba? Menurut aku yang paling berkontribusi paling besar untuk perusahaan tersebut dan ide yang paling menurut aku inovatif sih. Jadi walaupun kalian nggak menyelesaikan, nggak bukan menyelesaikan case, tapi maksudnya walaupun kalian spesifik, itu tetap memberikan kontribusi yang besar gitu bagi perusahaannya. Oke, boleh next. Nah, abis kita tahu nih why something should be done, kita lanjut kayak ke define what to be done. Kalau what to be done ini, kita pertama berangkat dari analisis dulu. Kenapa analisis ini penting? Karena ya tadi, kita nggak mungkin dong yapping rekomendasi A, B, C, dan gimana kita menjustifikasi kalau rekomendasi kita tuh baik kalau kita nggak bisa memberikan suatu analisis. Yang pertama, ini internal analysis tuh penting banget. Kenapa? Karena kita harus semain apa sih capability yang dipunyain perusahaan ini dan resource apa yang dimiliki mereka. Karena dari kita melihat capability perusahaan atau suatu brand di dalamnya, kita tuh bisa melihat room for improvement bagi mereka. Nah, ini salah satu contohnya. Ini aku masukin deck yang pernah aku bikin. Jadi waktu itu aku bikin buat Gojek. Dan di sini aku yang pertama aku lakuin adalah aku bikin dulu company analysis. Apa sih yang dimasukin di company analysis kalau kalian penasaran? Nah, jadi tuh ini aku langsung spesifik ke Gokar karena memang yang di state yang diminta di sini adalah Gokar. Aku langsung kasih spesifik kalau Gokar tuh overview-nya seperti ini, udah dipakai berapa banyak, dan dia tuh juga dibandingkan dengan apa ya, Gokar lainnya, ride hailing lainnya di mobil, dia tuh di urutan keberapa, dan apa aja sih service-service yang mereka punya. Jadi aku jelasin dulu secara singkat aja, dan abis itu aku jelasin current strategi yang dimiliki Gokar. Jadi aku jelasin dulu tentang perusahaannya secara singkat. Kenapa? Biar aku tuh tahu gap apa sih yang belum dilakuin oleh perusahaan dan apa sih yang sebenarnya udah bagus di mereka, tapi pasti selalu ada improvement. Jadi kita harus temuin gap itu di company, dari company analysis ini kita harus state di situ. Nah, ini juga penting gimana caranya nemuin gap apa yang belum dipunyai oleh suatu company itu melalui SWOT analysis. Atau biasanya kalau kalian pengen bikin lebih komprehensif itu biasanya ada post analysis. Jadi kalian gabungin strength ke opportunities, strength ke threat, dan di situ kalian kayak bisa lihat gap-gapnya tuh lebih lebih tajam gitu. Nah, jadi SWOT analysis ini menurut aku penting untuk menilai capability dari suatu company dan untuk melihat apakah company ini tuh punya
room for improvement lah yang bisa kalian jadiin rekomendasi. Oke, boleh next. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah eksternal. Abis kita melihat pasti yang dipunya company, biasanya aku selalu abis internal langsung eksternal. Aku melihat kayak industry analysisnya untuk mengeksamin apa aja sih ancaman dan opportunities yang dipunyain oleh si company ini. Kenapa ini tuh penting untuk dijadiin suatu analisis karena itu yang akan mensupport solusi kalian. Kalian bisa bilang, kenapa kita bikin kayak gini? Ya karena di industrinya sedang seperti ini. Dan akan menjadi ancaman kalau perusahaan nggak ngambil langkah A dan B gitu. Jadi untuk mensupport biar solusi kalian tuh kuat dan kayak kalian tuh bisa menjustifikasi kenapa kalian milih solusi A di antara ribuan solusi yang bisa kalian lakuin. Seperti itu. Dan biasanya ini pakai mungkin kalian udah tahu juga, ini salah satu yang dipakai pastel analysis untuk melihat kayak political, economical, terus juga social, technological, environmental, dan legal. Tapi ini nggak saklek harus kayak gini industry analysisnya. Jadi gunakan framework yang emang suitable aja sama kalian. Cuman salah satunya kalian bisa menggunakan pastel analysis ini seperti itu. Nah, dan ini juga salah satu yang sering aku masukin, apalagi kalau kompetitornya itu banyak di Indonesia, seperti itu. Kayak misalnya tadi Gojek, aku pasti masukin karena dia kan banyak ya yang kita tahu. Oh, ada Bluebird, ada GrabCar, ada Maxim, dan segala macamnya. Jadi kalau kalian ngerasa kayaknya cocok nih buat dibikinin competitor matrix-nya, competitor landscape-nya, biar kita tahu gimana cara nge-improve-nya, itu boleh kalian masukin competitor matrix yang kayak gini. Jadi kalian bikin XY diagram di mana misalkan kriteria satu ini kan dia tuh pakai kriteria market share dan satisfaction. Misalkan yang kriteria satu di sini itu tuh market share-nya tinggi tapi satisfaction-nya rendah. Dan habis itu kurvanya diagramnya kalian lanjutin dan kalian posisiin tuh di mana sih perusahaan kalian tuh berada di antara kompetitor-kompetitor lainnya. Dan kalau kalian penasaran, Kak, ini ada nggak sih kayak hitungan pastinya buat ngeletakinnya. Sebenarnya nggak ada hitungan pastinya ya guys. Jadi ya usahain ya aku biasanya kayak aku ini sih based on my research aja dan aku taruh aja di mana yang menurut aku tuh sesuai dan menurut aku untuk masukin di computer matrix ini lebih baik itu something yang perusahaan ini udah punya, udah cukup unggul dan bisa diimprove gitu. Jadi jangan di matrix yang dianya tuh sangat-sangat jelek dan sangat-sangat buruk di antara komputernya. Jadi lebih baik kayak di lokasi yang mereka emang udah bagus, tapi perlu diimprove gitu. Ya, untuk mencari kriterianya. Kalau dari aku seperti itu. Oke, boleh next. Nah, eksternal, selain tadi industri analysis lewat pastel, terus juga komputer, ini sangat penting, apalagi kalian marketing plan. Kalian harus tahu customer journey kalian tuh kayak gimana, karena customer is the heart of the marketing, jadi kalian harus tahu banget gimana sih customer journey yang dirasain untuk dia apa ya, experience untuk shopping di satu perusahaan atau di suatu brand. Jadi, ini customer journey itu penting, di mana kalian tuh harus bisa mendefine customer persona. Mungkin di sini udah ada beberapa yang tahu customer persona itu apa. Biasanya tuh kalau di marketing ada frameworknya STP. Jadi kayak eh, segment, target, and also persona. Dan dari situ tuh kalian bisa define the need sama pain point di setiap persona ini. Dan kalian bisa cari opportunity apa yang bisa digali di setiap persona. Nah, ini aku suka pengalaman di lomba. Jadi aku tuh di lombanya itu dikasih tahu si perusahaan itu punya persona A, B, C. Gimana sih caranya perusahaan itu bisa menggali solusi dari dari customer persona yang udah ada. Nah, menurut aku kalian kalau misalkan dikasih case-nya itu customer persona yang berbagai macam, itu jangan kalian mengunggulkan satu persona doang dan kalian nggak anggap persona yang lain jadi kalian cuma fokus ke satu karena kalian pengen niche, pengen spesifik. Itu menurut aku satu langkah yang gimana ya? Kalau dari pengalaman aku itu akan aku hindari, tapi aku berusaha bagaimana aku bisa mengcater setiap persona yang ada, dan abis itu aku bisa memenuhi setiap needs mereka dalam solusi-solusi yang aku buat gitu. Jadi
lebih spesifik itu bagus. Tapi kalau misalkan emang perusahaan itu punya persona yang berbagai macam, itu disolusikan harus tetap memenuhi setiap kebutuhan mereka gitu. Jangan cuma fokus di satu segmen market karena menurut aku itu akan membuat solusi kalian menjadi tadi tidak komprehensif dan tidak komplit karena perusahaannya kan punya berbagai macam persona. Jadi kan harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Itu. Boleh next. Nah, abis itu setelah kita udah tahu nih what to be done karena kita udah melewati berbagai macam analisis, kalian harus deliver the how. Bagaimana kalian bisa memenuhi tadi ya, memenuhi pain point, memenuhi needs-needs-nya customer lewat how-nya ini. Nah, biasanya kalau di marketing plan tentu aja kalian harus pakai marketing funnel. Dan di sini tuh marketing funnelnya tuh banyak banget jenisnya. Biasanya yang aku pakai tuh AIDA ya. AIDA tuh kayak awareness, interest, desire, action. Sebenarnya marketing funnel apa aja tuh bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Intinya aku selalu berpikir kalau funnel itu harus bermula dari awareness dulu, yang pokoknya orang tuh harus tahu dan aware ada produk ini, dan di mana awareness itu bisa mengelit mereka into consideration. Consideration tuh maksudnya kayak, oh mereka tuh, oh gini deh, cara gampangnya kayak misalkan kalian beli barang di Shopee. Misalkan kalian beli barang di Shopee, kita aware of one product gitu ya. Nah, untuk kita bisa membuat orang aware, kita kan melakukan berbagai cara. Oh, misalkan kita kayak boost itu di Shopee, atau kita kayak kasih promo dan segala macamnya. Habis itu untuk biar orang nih considerate considerate produk kita, kita harus melakukan sesuatu. Considerate itu contohnya actionnya apa sih? Nah, misalkan actionnya itu adalah dia nambahin produk kita ke keranjang kuning. Itu kan udah mulai di-considerate nih. Nah, terus misalkan lanjut ke langkah selanjutnya itu conversion atau action atau purchase gitu ya. Gimana caranya biar nih orang nggak naruh produk kita tuh di keranjang kuning doang, tapi mereka beneran purchase. Oh, misalkan kita kasih support em, apa ya? Strategi yang mendukung mereka akan mempurchase itu. Misalkan kita kasih diskon, ongkir, atau kita kayak kasih voucher, kita kasih cashback dan segala macamnya. Nah, terus udah nih mereka purchase, tapi kan kalau marketing tuh nggak boleh sampai di purchase doang, tapi harus ada loyalty atau retention. Gimana caranya kita bisa membuat mereka membeli lagi? Oh, ya udah kita kayak kasih loyalty program atau kita kayak kasih koin biar mereka bisa belanja lagi, tapi dengan potongan harga gitu-gitu. Jadi menurut aku marketing funnel tuh penting banget karena pasti kalau di suatu marketing journey nggak mungkin kan mereka cuma aware doang, ngeliat doang, dan nggak mungkin juga nih mereka misalkan kalau tadi di Shopee cuma naruh di keranjang kuning tapi mereka nggak beli. Buat apa gitu ya, benefitnya untuk perusahaan nggak ada. Jadi mereka harus kita pastikan sampai mereka juga setelah purchase bahkan bisa loyal ke perusahaan kita gitu. Dan marketing funnel ini akan mempermudah step dan membagi apa ya, strategi kalian lebih lebih nggak yang melebar banget gitu karena nanti di setiap stepnya akan beda-beda kan pasti jenis objektifnya, jadi akan membuat kalian juga lebih precise dalam membentuk uh, solusi-solusi tadi. Oke, boleh di next. Oke, ini mungkin kalau aku bisa define how to solving your case, itu pertama define dulu problemnya apa, dan abis kalian mendefine problemnya apa, kalian bentuklah si structure tadi lewat framework-framework untuk membuat problem kalian lebih komprehensif dan bisa kayak di breakdown seperti itu. Nah, biasanya kalau kalian udah membuat problem kalian lebih terstruktur, itu nanti kalian bisa build the hypothesis. Jadi hypothesis ini adalah jawaban sementara atau rekomendasi sementara yang bisa kalian punya. Kalian list dulu, kayak dari structure problem ini kayak bisa di A, B, C, D, E. Nah, habis itu kalian prioritas isunya. Prioritas isunya itu kayak tadi, apa aja yang mau diselesain duluan. Karena kan banyak banget nih, misalkan hipotesis kalian bisa, kita bisa aja nih ngelakuin maraton, kita bisa aja nih misalkan bikin konser akbar atau apa, tapi apa sih benar-benar dibutuhin, itu kita harus prioritas isu lewat matrix-matrix tadi dan develop issue analysis secara internal dan eksternal. Habis kita lihat nih ya, opportunities-nya, threat-nya, capability yang kita punya, kita bisa sintesis finding kita untuk melihat kira-kira hipotesis mana aja yang bisa kita sesuaikan gitu menjadi suatu rekomendasi, dan habis itu kita develop our recommendations seperti itu. Boleh di next? Nah, um,
ini kita lanjut ke bagian pitching ya, untuk mendevelop recommendation tadi. Gimana sih caranya bikin deck yang bagus? Ini sebenarnya, ya aku sebenarnya bikin deck nggak bagus-bagus banget. Cuman ini salah satu contoh deck yang aku punya. Dan biasanya kalau deck itu structure yang aku bikin adalah aku pertama jelasin dulu key drivernya apa. Dari mana sih key driver ini berangkat? Key driver ini tuh berasal dari insight-insight yang aku punya saat aku melakukan analisis sebelumnya. Nah, di analisis-analisis sebelumnya itu kan pasti menghasilkan berbagai insight-insight yang ingin aku jadikan suatu rekomendasi. Di sini aku berusaha meremind judges dan juga kayak memberikan justifikasi kenapa sih solusi ini aku lakuin. Aku jelasin key drivernya tuh kayak A, B, C, D, E. Jadi tuh apa aja yang pengen aku selesaikan isu. Dan aku juga memberikan kayak isu apa yang aku jawab di rekomendasi ini. Jadi tuh biar kayak decknya tuh lebih lebih apa ya punya flow dan aku kayak lihat menjawab isi dengan baik dan benar seperti itu. Nah, bisa aku jelasin key driver dan isu apa yang akan aku selesaikan di rekomendasi ini. Aku langsung jelasin solutionnya apa dan biasanya hal pertama yang aku jelasin dari solution itu adalah objektif. Objektif apa sih yang pengen aku raih dari solusi ini gitu ya. Karena buat apa kita tidak mendefine objektif dari suatu strategi kalau kita masukin di situ. Karena objektif kan adalah hal yang kayak membuat kalian terlihat, oh ini orang emang punya tujuan nih, emang ada manfaatnya dan emang rekomendasi ini memiliki kontribusi yang penting seperti itu. Nah, habis aku jelasin objektif dari setiap strategi, hal terakhir nih mungkin di bagian kanan kecil, aku tulis impact-nya. Impact-nya tuh apa sih emang buat perusahaan? Oh, misalkan di strategi yang A, di sini aku pengen increase brand visibility. Aku pengen increase new user gitu. Jadi kayak impact-nya ini harus penting juga kalian tulis di deck gitu. Jadi menurut aku empat hal itu yang aku bener-bener akan selalu pastiin ada di deck rekomendasi aku ya, yaitu pertama key driver. Habis itu aku jelasin isu apa yang pengen aku address. Habis itu di solusinya aku jelasin objektif dan impact apa yang akan aku bawa. Karena menurut aku dengan kalian bikin deck kalian seperti ini akan membuat kalian terlihat storytelling gitu. Kayak itu akan terlihat lebih mengalir cara kalian berbicara dan akan terlihat kalau kalian punya data untuk memperkuat solusi kalian. Tuh, boleh the next. Nah, setelah kalian menjelaskan berbagai macam solusi yang kalian punya, penting banget untuk assess your visibility karena visibility itu kan kayak untuk menilai eh, rekomendasi ini tuh cocok kok dipakai dan juga layak gitu ya. Jadi kalian nggak boleh melupakan ini untuk di akhir rekomendasi-rekomendasi rekomendasi kalian. Dan biasanya aku masukin adalah financial implementation. Habis itu timeline, juga risk mitigation. Dan terakhir conclusion, karena conclusion ini biasanya orang-orang nggak ada sih. Cuman menurut aku conclusion tuh penting. Misalkan kita kayak lagi presentasi gitu kan. Misalkan presentasi ini dilakukan 15 menit. Itu kan pasti kayak juri-jurinya juga udah lupa. Mungkin tadi kita ngomong apa. Nah, jadi conclusion ini untuk memperingatkan mereka tentang isu yang kita angkat, objektif dari case yang kita lakuin, dan rekomendasi-rekomendasi apa aja yang kita bawa gitu ya. Jadi conclusion ini menurut aku salah satu hal yang kayak penutup yang manis dan juga untuk mengingatkan juri gitu akan hal apa aja yang mau kita bawa. Gitu. Boleh next. Nah, dan ini untuk pitching tips, aku punya beberapa tips yang mungkin bisa kalian pakai dan semoga berguna juga. Yang pertama, start strong. Ini tuh perlu banget karena pasti misalkan kalian lagi lomba gitu ya, lagi presentasi. Misalkan kalian ada 10 tim dan kalian tim ketujuh. Itu kan pasti kayak jurinya juga udah bosen, mungkin juga mereka udah capek. Jadi menurut aku pembukaan itu merupakan impression yang harus kalian pastiin mereka tuh punya kalian tuh punya di juri gitu dan biasanya ini salah satu yang dilakukan adalah open with hook dan hook tuh biasanya bisa pakai apa sih Kak? Biasanya bisa pakai surprising fact atau kalian juga bisa memberikan question gitu ya question yang mungkin terbuka nggak perlu dijawab tapi kayak melemparkan question aja gitu kepada audiens biar mereka tuh bisa attention-nya ke kalian. Nah, terus kedua, use visuals. Nah, ini penting banget, jangan wordy di deck kalian, karena menurut aku, aduh, bikin pusing, dan juga kalian juga akan bingung gitu, mau jelasin yang mana, karena terlalu banyak kata-kata. Jadi, simplify aja lewat visual, dan mungkin bisa di-emphasize lebih banyak nanti saat kalian menjelaskan gitu. Kalau ini deck untuk presentasi ya.
Jadi pakai visual untuk simplify your idea. Dan ketiga, saat kalian menjelaskan, menurut aku penting banget untuk storytelling. Kayak misalkan jelasin first, next, dan juga kayak kalian tadi yang aku bilang ya, kalau bikin deck itu harus ada flow-nya. Misalkan dari masalah yang kita angkat seperti ini, kita melihat gap seperti ini, lalu kita eh, membuat solusi ini karena objektif yang ingin kita raih itu ini, dan dari melakukan hal ini dapat memberikan impact yang A, B, C, D. Jadi kayak storytelling tuh penting banget biar kalian tuh terlihat menguasai dan terlihat kalau itu tuh sesuatu solusi yang komprehensif. Tapi jangan lupa, yang keempat, kalian harus juga keep it simple. Jadi make sure itu information yang nggak too much gitu ya. Dan juga well structured. Karena simplicity adalah kunci. Karena kalian juga kan pasti kalau um, bikin deck dibatasi kan. Misalnya kayak cuma 15 slides. Dan juga kalau misalnya presentasi 15 menit juga. Dan itu harus, apa ya, untuk menjadikan itu sesuatu yang simple itu penting banget karena waktu kalian terbatas. Nah, terus ini juga beberapa preparation yang harus kalian siapin. Kalian harus anticipate question, jadi pasti Hamin satu. Aku presentasi, aku selalu bikin Q&A sendiri. Aku gather, aku kayak kira-kira question apa ya yang bisa ditanyain, dan di situ aku latihan Q&A sendiri dan bikin possible answers gitu. Aku ketik sendiri, oke ya, aku bakal jawab A, B, C, D kalau ditanya kayak gini. Jadi practice Q&A itu penting banget untuk memenangkan marketing plan. Dan kalian harus juga prepare your data. Jadi kalian harus ready untuk mengexplain segala assumption yang kalian punya, data sources, dan juga impact measurement. Misalkan aku nulis nih, aku ingin meng-increase brand awareness sebesar 30%. Nah, aku harus bisa jelasin 30% itu berangkat dari mana, hitungan itu dari mana. Aku harus bisa menguasai hal-hal seperti itu. Dan yang terakhir, kalian harus engage dan confident. Ini penting banget. Kalian nggak boleh kayak presentasi di kelas. Mungkin kalau di kelas kan kayak presentasi ya udah gitu ya, suaranya kecil dan kalian nggak engage. Nah, kalau di lomba menurut aku eh, harus presentable, harus bisa confident dan percaya diri. Jadi kalian harus bisa bikin eye contact juga ke juri, ke audiens. Kalian harus menguasai ruangan dan punya body language yang calm gitu. Jadi kayak biar terlihat kalian tuh udah siap dan bakal, apa ya, ya udah menguasai aja gitu materi yang pengen kalian bawa. Oke, boleh di next. Nah, ini mungkin sedikit, apa ya, quotes dari aku. Pokoknya kalau kalian harus pengen winning a competition, your greatest asset adalah persistence, karena kalian harus learn before you earn. Jadi jangan malu buat belajar, karena aku juga ya sering terjatuh beberapa kali sebelum aku menang berbagai award. Jadi harus mau belajar, harus mau jatuh, dan nggak boleh malu untuk bertanya, stay curious, dan trust your process. Oke, boleh next. Oke, mungkin sekian dari aku. Terima kasih. Boleh next. Oke, mungkin kalau ada yang mau tanya boleh banget. Oke, makasih banyak Kak Grace untuk tadi pemaparan materinya. Mungkin aku izin summary dikit ya. Jadi tadi Kak Grace udah detail banget nih ngasih tahu tentang tahap-tahapan dari marketing plan competition itu sendiri. Nah, yang tadi yang pertama sempat di-highlight tentang tim ya. Jadi kita kalau milih komponen buat maju lomba itu nggak boleh asal. Kita harus tahu juga dia bisa melengkapi nggak ya skill setnya kayak gitu. Terus juga yang kedua, jangan malu buat minta mentoring atau coaching. Soalnya kita harus apa ya harus berani untuk cari dari orang-orang yang udah berpengalaman. Terus juga kita tadi udah dikasih tahu juga nih frameworknya ya. Tadi ada issue tree, ada SUKA tentang gimana cara tahu problem statement dari case-nya itu sendiri. Terus tadi juga ada mental tips. Aku nggak nyangka bakal dikasih mental tips juga. Jadi buat teman-teman tuh kalau misalnya masih ragu mau ikut lomba apa enggak, terus juga mau mempersiapkan lomba dengan lebih baik tuh bisa tuh di-apply tuh tips dari Kak Kris tadi. Oke, selanjutnya boleh untuk Q&A session. Jadi di sini para peserta yang ingin tanya ke Kak Kris langsung boleh raise hand atau menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat sekali lagi dengan format nama underscore pertanyaan ya. Oke.
Oke, mungkin sambil nunggu ada yang nanya nih, kayak masih malu-malu aku yang nanya dulu deh. Jadi, makasih banyak Kak Grace. Jadi aku sendiri juga udah sering beberapa kali ikut lomba marketing plan. Tapi kadang tuh yang bikin bingung itu gini sih Kak. Marketing plan tuh nggak tahu kenapa kalau disuruh mikirin solusi itu selalu terbatas ke KOL, influencer, terus bikin gamifikasi. Yang kayak, kenapa ya solusinya tuh kayak itu mulu gitu. Dan kayak bingung jadinya, padahal kita mau ide kita tuh stand out dibandingkan ide peserta lain. Nah, kalau dari Kak Gris sendiri ada tips nggak sih gimana caranya bikin strategi atau solusi yang walaupun sama ya, walaupun mungkin ada peserta lain yang ide kayak gitu juga, tapi kita bisa bisa stand out gitu, bisa lebih menarik dibandingkan peserta tersebut. Gimana Kak? Oke, thank you. Menurut aku, kenapa sih kayak solusi marketing itu cuma selalu berputar di KOL atau misalkan dari gamifikasi? Karena mungkin orang tuh terpaku lewat funnel yang aku jelasin tadi. Karena mungkin tadi KOL tadi dipakai untuk awareness, terus gamifikasi ini dipakai untuk retention atau juga loyalty. Jadi karena orang terpaku oleh funnel dan steps yang seperti itu, jadinya solusinya yang dipakai itu lagi gitu. Tapi menurut aku ya, marketing tuh punya berbagai macam cara dan biasanya aku paling suka itu bikin strategi yang offline to online gitu. Jadi misalkan aku bikin awareness yang gak KOL doang, misalkan offline. Aku misalkan pakai eh, MRT. Di MRT itu biasanya ada out of home marketing, misalkan kayak pasang stiker di kereta MRT atau kayak kita bikin exhibition di stasiun MRT dan segala macamnya. Dan gimana sih biar kita bisa stand out? Menurut aku pasti ya ide itu akan berputar di situ-situ lagi. Cuman kan kenapa kita memilih hal A, B, C, D? Itu menurut aku adalah something yang harus berangkat dari analisis kalian. Dan gimana biar solusi kalian tuh lebih niche, lebih spesifik. Kalian tuh harus bisa menjelaskan objektif-objektif kalian lewat si analisis kalian. Dan dengan adanya analisis itu, kalian pasti akan beda kok jalur dan path-nya dengan rekomendasi orang lain. Dan itu akan bikin kalian tema dari solusi kalian mungkin konsepnya sama-sama KOL, tapi temanya bisa beda. Misalkan yang lain, ya udah KOL-nya dia cuma bikin TikTok TikTok influencers dan kayak misalkan lewat micro celebrity dan segala macemnya gitu-gitu. Kalian bisa misalkan sama-sama lewat KOL tapi kalian bikinnya series atau bikinnya kayak eh, apa ya biasanya tuh yang menarik. Kalau aku waktu itu pernahnya kayak bikin bingo lewat TikTok influencers gitu. Jadi mungkin sama konsepnya, tapi kalian bisa bikin temanya lebih spesifik, temanya lebih baru gitu. Jadi nggak usah terlalu berusaha untuk berbeda banget. Cuman ya tadi kalian harus bisa bikin tema yang lebih spesifik dan juga itu berangkat dari analisis kalian. Kalau itu benar-benar dibutuhin gitu sama perusahaan. Jadi menurut aku solusi-solusi juga selama ke lomba tuh biasanya emang mirip-mirip, tapi kenapa mereka bisa menang ya tadi mereka tuh lebih precise, lebih spesifik dan objektifnya lebih jelas gitu. Jadi mereka nggak berusaha untuk ngegabungin semua solusi yang ada, tapi mereka tuh benar-benar memilih dengan baik dan tepat dan satu solusi itu mensupport solusi lainnya sehingga mereka tuh menjadi satu kesatuan gitu. Kayak gitu ya. Thank you banget Kak. Ini selanjutnya ada teman-teman yang nanya dari Zaira, Kak gimana caranya agar presentasi kita bisa sesuai dengan waktu yang diberikan, sedangkan apa yang mau kita sampaikan tuh poin-poinnya banyak. Thank you. Nah, ini tuh eh apa namanya salah satu major problem dari aku juga. Kenapa sih waktu cuma 15 menit tapi kayak poin yang pengen disampaikan tuh banyak banget. Intinya menurut aku apa yang harus kalian emphasize lebih banyak itu di bagian solusi. Jadi kalau misalkan 15 menit itu biasanya aku introduction dan segala macamnya paling ya udah semenit doang. Terus kayak analisisnya paling aku jelasin selama 4 menit. Jadi 5 menit itu udah mengcater introduction dan juga apa ya tadi analisis. Baru nanti 7 menit selanjutnya aku pakai untuk menjelaskan rekomendasi apa yang pengen aku lakuin. Kenapa sih rekomendasi itu aku jelasinnya panjang? Karena di satu solusi aja aku harus menjelaskan pertama key drivernya apa gitu. Kenapa aku bikin solusi ini? Berangkat dari mana sih si solusi ini? Berarti kan aku merimain si juri lewat analisis aku tadi kan. Dan aku akan menjelaskan lagi di situ. Jadi solusi pertama aku harus
jelasin dulu key drivernya secara komprehensif, dan aku ngejelasin masalah apa yang akan aku selesaikan lewat solusi ini gitu. Dan di situ, dan di dua hal inilah itu akan takes time banget, dan baru aku jelasin solusinya, di mana itu berangkat dari objektif, detail-detail action plan yang aku lakuin apa, dan aku emphasize impact yang akan dibawa lewat rekomendasi ini. Nah, setelah aku jelasin si rekomendasi-rekomendasi ini, barulah misalkan 3 menit terakhir aku pakai untuk jelasin financial implementation, risk mitigation, habis itu conclusion secara singkat gitu. Jadi yang kayak ya bagian-bagian implementation aku jelasinnya singkat aja gitu. Dan kalau apa yang mau kita sampaikan tuh banyak, sebenarnya emang akan selalu banyak ya, tapi keep it simple aja. Kalian harus pertimbangkan mana yang benar-benar jadi stand out pointnya, karena coba deh kalian rekam presentasi kalian selama 15 menit. Kalau kalian kayak terlalu banyak information, kalian juga pasti bakal boring gitu kan. Kalian juga pasti kayak, aduh ini sebenarnya mau mengarah kemana ya ngomongnya gitu. Jadi penting banget untuk bisa keep it simple dan bikin structure-nya, karena pasti akan banyak banget yang bisa dijelasin. Jadi, tips dari aku sendiri, kalau analisis nih misalkan, aku tuh selalu bikin, misalkan analisis itu banyak di atas, tapi aku selalu bikin bagan di bawah tentang insight apa yang penting, key insight, dan biasanya aku baca key insight-nya itu aja gitu. Jadi itu untuk mempersingkat dan untuk kayak mensummarize isinya apa yang mau aku jelasin gitu. Dan mungkin kalau misalkan nih eh, company analysis, industry analysis. Dan itu tuh mungkin something yang udah dipunya kelompok lain. Jadi kelompok lain tuh pasti ada hal itu. Kalian gak usah emphasize di situ banget gitu. Karena apa? Karena ya udah, juri itu udah tahu dan dia akan boring mendengarkan hal yang sama gitu. Jadi kalau misalkan itu hal yang udah banyak dijelasin oleh kelompok-kelompok lain, ya udah nggak usah dijelasin. Makanya aku bilang tadi emphasize ke rekomendasi aja. Karena rekomendasi kalian kan pasti beda gitu ya dari kelompok lainnya. Jadi itu bakal bisa apa ya, lebih menjelaskan apa sih yang mau kalian bawa daripada kalian fokus ke hal-hal yang mungkin udah banyak dijelasin kelompok lain gitu. Mungkin seperti itu ya Zaira menjawab. Oke, gimana Zaira udah menjawab kah? Intinya kita harus ngasih tahu yang paling jadi USP kita lah ya. Jadi daripada ngasih tahu yang sama-sama, jadi udah bosen kasih tahu yang beda dari kita. Iya, betul. Oke, sip. Thank you Zaira. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Arif. Pertama, mungkin bisa dijelaskan lebih detail terkait financial implementation. Terus yang kedua, sumber yang dijadikan belajar dari mana aja? Web, e-books, bootcamp, dan lain-lain. Oke, sebenarnya aku bukan financial guy or financial girl, tapi biasanya di beberapa suatu lomba di tim, aku jadi finance guy-nya karena emang gak ada yang bisa finance. Nah, ini tuh sebenarnya emang finance tuh momok yang paling aku males dan paling aku kayak, ih ngapain sih ada finance gitu. Jadi biasanya yang aku jelasin di financial implementation itu adalah pertama pasti cost untuk membuat seluruh solusi-solusi tadi. Aku detailing costnya, tapi ya nggak detail-detail banget sih. Jadi ya cost-cost yang menurut aku paling major aja. Dan pasti abis cost aku uh, apa ngomongnya, proyeksiin proyeksiin revenue yang bisa dibawa dari company ini lewat solusi kita. Jadi kan di rekomendasi-rekomendasi itu kan kita menjelaskan impact-impact apa yang pengen aku bawa. Dan di bagian marketing funnel di action atau purchase itu aku pasti berusaha untuk menjelaskan kalau misalkan dia mengadopsi solusi ini, itu akan membawa tambahan increase di revenue sebesar misalkan 50%. Nah, dari proyeksi implementasi yang aku jelasin di rekomendasi, itu aku bawa ke financial implementation. Di situ aku proyeksi 50% dari revenue mereka sekarang, berarti mereka bisa memberikan sekian revenue. Nah, nanti ya udah jelasin profitnya, profit yang mereka bisa ambil, dan habis itu aku jelasin return on investment apa, seberapa besar yang bisa mereka dapetin dari menghasilkan profit sekian dan mengeluarkan cost sekian. Paling itu sih yang paling penting untuk di emphasize di financial implementation menurut aku tadi cost dan juga ROI-nya itu berapa, karena pasti kan kalian harus menghasilkan profit ya, dan habis menghasilkan profit itu pasti akan bisa mengkalkulate the whole investment yang bisa kalian hasilkan lewat eh, solusi-solusi tadi gitu. Dan sumber yang dijadiin belajar, kalau aku sendiri belajar dari teman-teman aku aja sih. Jadi nggak ada web, e-books, dan bootcamp lainnya. Sebenarnya guys, mungkin di sini udah ada beberapa yang dapat kayak kewirausahaan dan segala macamnya.
itu kan kalian harus juga belajar tentang bikin BMC dan segala macam ya. Kalau untuk financial implementation tuh menurut aku nggak usah terlalu dipikirin yang segimana-gimana dan nggak ada apa ngomongnya, nggak ada framework yang pasti. Yang penting kalian bisa nge-calculate the cost, nge-calculate the ROI, itu udah cukup. Dan itu bisa kalian pelajarin di mana lagi di FE, sorry. Karena itu pasti basic ilmu yang didapatkan. Jadi menurut aku asalkan kalian bisa nge-state itu udah cukup sih. Jadi nggak usah belajar yang gimana-gimana banget untuk financial things seperti ini. Yang penting apalagi marketing ya, yang penting udah cost, terus juga kalian bisa jelasin ROI-nya berapa, dan itu menurut aku udah cukup gitu. Karena aku pun kalau lomba nggak terlalu dicecer sih finance-nya gitu. Oke, sip. Dari Arif udah aman ya. Kita lanjut ke Auriel. Kak mau nanya kan, kadang kita punya banyak insight dari riset, tapi bingung pas nentuin mana yang layak jadi key driver utama. Menurut kakak, insight yang layak diangkat tuh yang kayak gimana sih? Mungkin ciri-cirinya. Oke, iya sih benar. Karena kita tuh punya banyak banget input dan kayak bingung mana sih yang harus kita masukin gitu ya ke key driver, ke solusi kita. Ya itu tadi. Kenapa itu dinamakan key driver? Karena itu merupakan satu hal yang akan mendukung solusi gitu. Jadi menurut aku gimana cara kita bisa memilih key driver ini? Tentu yang paling sesuai sama solusi kita. Dan menurut aku key driver itu juga something yang paling penting banget dan paling major problemnya gitu. Dan kalau kita udah tahu ini tuh major banget dan bisa dijadiin apa ya, gapnya tuh paling gede. Karena kalau aku sendiri, aku tuh selalu um, bikin gap analisis juga untuk lomba-lomba yang aku lakuin. Misalkan aku dapat problem A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu kan sub-problemnya udah banyak. Dan di situ aku bisa menganalisis gap-gap apa aja yang mereka punya. Dan aku berusaha mencari insight yang akan menjawab gap ini gitu. Jadi, gimana caranya aku mencari suatu riset? Biasanya aku asumsi dulu, asumsi gap-gap apa aja sih yang ada di perusahaan ini. Misalkan tadi possible possible reasons-nya adalah mereka itu low digital presence di e-commerce-nya tuh nggak ada. Nah, terus berarti gap-nya tuh apa? Gap-nya ini misalkan si perusahaan A, dia tuh masih kalah di e-commerce dan mereka belum ada gitu loh di e-commerce. Dan belum kayak, eh ya pokoknya belum tersedia online stores-nya dan segala macamnya. Dari gap yang aku asumsiin itu, aku carilah key driver yang akan mendukung kenapa sih eh, online presence itu penting. Oh, menurut data A, kalau misalkan penduduk di Indonesia sekarang udah beralih ke e-commerce, jadi sebesar 60% lebih prefer belanja di e-commerce daripada di offline stores. Nah, dari aku menjelaskan hal itu, dari aku punya gap yang aku asumsiin, dan aku, si asumsinya ini, kan kita bikin hipotesis dulu ya, kita bikin hipotesis dulu, habis itu aku cari riset yang mendukung pemikiran aku, enggak sih, mendukung asumsi ini, dan di situ kita bisa lihat driver-driver yang mana menjadikan asumsi aku ini jadi layak gitu, jadi solution gitu. Jadi menurut aku penting banget kalian bikin dulu asumsinya, hipotesisnya, gap apa yang kayaknya penting. Habis itu kalian cari research yang menurut kalian ini tuh mendukung asumsi kalian dan ini tuh akan menjawab gap kalian dan paling berkontribusi lah gitu. Yang paling major gitu lah, yang paling up, apa yang paling kekinian gimana ngomongnya, yang paling dibutuhin sekarang dan paling sebenarnya pasar-pasar tuh udah mulai ke sini gitu. Dan habis itu kalau kalian udah lihat riset ini mendukung asumsi kalian, kalian pakailah si gap tadi dan kalian pilih riset-riset yang seperti itu. Jadi jangan semuanya dimasukin, dan menurut aku penting untuk bikin storytelling. Misalkan tadi kalian pengen bikin online presence gitu. Udah kalian jelasin kalau online presence ini tadi 60% orang Indonesia udah beralih ke e-commerce. Terus itu kalian pengen bikin solusi. Nah, tapi nggak sampai situ aja. Eh, kita pengen misalkan kasih diskon. Ini gampangnya ya, diskon. Nah, terus kalian kayak kasih cari gitu kan, research mana yang bilang kalau diskon itu akan mendukung orang purchase. Nah, dari situ asumsi-asumsi kalian kalian kuatin dengan research, nanti jadilah solusi yang tadi ada flow-nya. Jadi kayak semua apa yang kalian lakuin itu berdasarkan oleh research gitu, berdasarkan oleh apa yang emang bener-bener nyata gitu, terjustifikasi secara scientific gitu. Sebenarnya gak semuanya hal harus di research, tapi menurut aku itu hal-hal penting basic yang harus kalian lakuin biar kalian tuh data driven, dan juga ya tadi gap-gap itu tersupport dengan
research gitu sih menurut aku. Oke, buat siapa tadi yang nanya? Auriel, gimana? Sudah terjawab kah? Oke, siap. Terima kasih. Wih, lanjut. Ada pertanyaan dari Tiara. Kak, aku mau nanya juga dalam lomba marketing plan, sebenarnya yang lebih dilirik sama juri itu solusi yang lebih realistis atau yang kreatif ya, Kak? Dan gimana cara ngeimbangin keduanya? Oke, terima kasih. Pertanyaannya Tiara. Kalau menurut aku sendiri, yang paling penting adalah kalian menjawab case-nya. Itu. Jadi kayak kalian gak usah berpikir yang gimana caranya out of the box dan segala macamnya, tapi kalian harus berpikir gimana cara kalian menjawab case-nya. Karena menurut aku tuh paling penting kalian bisa menjawab case yang diberikan gitu. Dan menurut aku adalah kalian research dulu ya, strategi-strategi apa sih yang udah dilakuin perusahaan ini dan sebaiknya kalian menghindari apa yang udah dilakuin oleh mereka gitu. Karena apa? Karena mereka pasti udah berpengalaman di situ dan kalian malah lebih dicecer gitu ya. Kayak itu pernah ngelakuin ini dan hasil kayak gini-gini ya. Karena aku pernah kayak melakukan hal itu dan aku jadi dicecer di situ. Dan setelah kalian lihat strategi-strategi apa yang udah mereka lakuin sebelumnya, sebenarnya boleh sih pakai strategi yang udah mereka lakuin. Cuman tadi kalian harus punya pembaharuan dan mungkin nemuin gap dari strategi mereka sebelumnya. Kalau kayak gitu menurut aku itu salah satu yang oke. Cuman kalau kalian tetap nerapin strategi yang sama tanpa suatu gap yang bisa diimprove, itu nanti bakal jadi batu sandungan gitu buat tim kalian. Nah, terus kayak mentingin realistis atau kreatif. Ini salah satu hal yang bener-bener kadang tuh kayak kita bingung gitu ya. Apakah kita harus kayak wow, bombastis dan segala macamnya. Tapi kalau menurut aku sendiri ya, dari pengalaman aku sendiri, it doesn't have to be that spectacular atau itu harus sangat yang kayak ekstraterestrial gitu. Itu nggak perlu yang kayak gitu. Kalian cukup menjelaskan secara step by step dan juga marketing sesuai dengan marketing funnel misalkan stepnya dari awareness, interest, desire, action, terus kalian jelasin itu dengan baik, objektifnya jelas, key impactnya jelas, dan paling penting tuh menurut aku customer personanya juga jelas. Siapa sih orang yang pengen kalian selesaikan masalahnya, apa masalah mereka dan needs apa yang perlu kalian bawa gitu dari situ. Dari situnya udah jelas, udah kayak beneran crystal clear kalau yang kalian bawa itu beneran eh, punya arah. Itu menurut aku udah something yang sangat bagus. Jadi nggak perlu yang apa ya bombastis banget ide-ide kalian. Dan realistis sama kreatif menurut aku kalian bisa menjadi kreatif dan realistis at the same time. Yang penting itu tadi selama kalian bisa membuat visibility-nya di akhir. Misalkan kalian bikin solusi yang bener-bener kayak gong banget, apa ya, yang gong banget, contohnya, aku belum kepikiran, by the way. Misalnya ya udah kalian bikin yang gong banget, tapi itu kayak di visibility-nya kan tadi aku udah jelasin ya, ada financial, ada risk, terus juga ada eh, biasanya itu timeline. Di situ kalian bisa define the three visibility assessment itu, jadi itu akan aman sih menurut aku. Jadi gak usah takut juga untuk menjadi kreatif. Tapi kalau misalkan nih kalian ngerasa, aduh ide gue lame banget sih gini-gini doang, itu nggak usah berkecil hati. Karena jujur ya, aku malah kadang lomba aku udah buntu banget dan aku ya udah ngelakuin yang biasa-biasa aja. Yang penting aku menjawab case, aku jelas siapa yang mau aku tuju, dan aku nggak yang kayak keluar dari jalur itu malah kadang aku menang gitu ya di situ. Jadi menurutku lebih baik kalian berfokus pada apa yang diminta case aja gitu. Dan kalau masalah bikin solusi yang kreatif, itu tadi kalian bisa selalu inovatif. Kalian bisa selalu nggak usah baru banget gitu ya, nggak usah something yang bener-bener baru. Kalian bisa cari gap-gap apa aja yang udah dilakuin company ini tapi belum ada. Tapi bisa dibuat lebih baik atau misalkan kayak kalian lihat benchmark ke kompetitor. Misalkan kompetitor mereka udah ngelakuin A nih, kayaknya bagus juga nih sebenarnya dilakuin di B. Nah, kalian juga bisa bisa ngelakuin apa yang dilakukan di company A untuk diterapin di company B kayak gitu. Jadi menurut aku yang penting apa? Yang penting tuh gap dan kalian tuh jelas gitu. Karena semuanya itu akan menjadi akhirnya pertanyaannya adalah apakah kalian menjawab case yang apa yang diminta case atau tidak gitu. Ya, mungkin seperti itu Tiara. Oke, gimana Tiara? Semoga menjawab ya.
Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir sih Kak. Jadi bisa dijawab singkat aja nggak apa-apa. Mungkin mau tahu dong Kak, kesalahan-kesalahan apa sih yang Kakak pernah lakuin di marketing marketing plan competition yang lalu-lalu nih, biar bisa dipelajari sama teman-teman di sini, biar nggak terulang gitu. Hmm, kalau kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakuin, ini yang paling aku inget ya. Jadi aku tuh pernah kayak, ini udah aku jelasin sebelumnya, kayak perusahaan ini ngasih customer persona A, B, C, D, E, F, G gitu. Yang mana sih yang harus dipilih biar perusahaan ini tuh bisa sukses dan segala macamnya gitu. Nah, aku berpikir kalau misalkan mereka tuh minta aku harus memberikan market yang niche, market yang spesifik. Ternyata enggak gitu. Ternyata yang mereka minta kita tuh sebenarnya di case kita jadi generalis aja. Jadi kita harus mengcater semua solusi, tapi di setiap persona itu kan pasti punya unique needs dan unique apa ya? Unique needs dan unique pain point-nya masing-masing. Gimana solusi kita yang generalis tadi ini udah mengcater setiap unique needs-nya mereka. Jadi kita harus mengcombine itu semua dan menjelaskan kalau kita tuh tidak mengecilkan satu customer persona, tapi kita mengcater needs mereka semua yang unik dan dijadikan dalam satu solusi yang komprehensif gitu. Jadi menurut aku penting banget untuk bikin solusi yang itu tadi berangkat dari customer needs and pain point dan di solusi itu kita menjawab hal itu dan menurut aku ya kalau kalian udah bisa memenuhi needs and pain point dari customer tadi dan kalian jelasin secara komprehensif di bisnis case kalian, di marketing plan kalian itu menurut aku udah cukup baik dan bagus seperti itu. Jadi itu mungkin kesalahan yang aku lakuin. Dan ya paling itu sih yang biasanya tuh jadi pertanyaan. Karena itu akan, biasanya kan kayak ditanya ya, pertanyaan paling core-nya itu adalah, kenapa kalian ngelakuin ini? Nah, itu bisa kalian perkuat tadi ke customer-customer mereka. Karena pasti sih, misalkan judges ini berasal dari perusahaan-perusahaan. Mereka juga pasti akan berangkat dari customer semua gitu. Jadi kalau kalian bisa memperkuat solusi kalian dari customer perspektif itu bakal lebih baik. Gitu. Mungkin kayak gitu ya. Oke, makasih banyak Kak. Kalau gitu, dengan dijawabnya seluruh pertanyaan dari peserta EduTalk tadi, maka selesai juga nih sesi sharing session dari Kak Grace Nauli. Semoga kita semua dapat mendapatkan insight yang bermanfaat dari ilmu yang telah diberikan oleh Kak Grace tadi ya. Dan sesi selanjutnya, untuk para peserta, dipersilahkan untuk kembali ke main room untuk melanjutkan sesi penutupan. Saya Ellen Christiana Husada, selaku moderator pada siang hari ini, pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semua. Makasih Kak Gris. Terima kasih.